Oke, selamat pagi semuanya di hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Tentunya masih suasana lebaran ya, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin tentunya. Dari channel Adi Grafinsi Sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kali ini dapat pasien radio Yaesu 2900 dengan kerusakan terkena kilatan petir. Jadi kondisi radio mati, tercabut semuanya power supply-nya, tapi untuk antena itu terkena imbas dari petir, ya kan. Kita lihat dari beberapa hubungannya, karena satu jalur ini, ingat ya, satu jalur pada RF output itu akan berpengaruh pada dua bagian input. Satu yaitu bagian receive, switchernya di sini, yang satu lagi bagian ya berhubungan langsung dengan output adalah panel. Ya, jadi di sini terjadi kerusakan satu ini IC receive-nya UCF OF ini sama dengan punyanya Ecom 2200 hotel ya. Kemudian ini ada dioda reverse kecil kali ini. Ini ada jumper 0 ohm, ini saya jumper pakai timah aja. Kemudian ini dioda arah ke ground, berarti dioda forward RF ke ground. Nah, ini juga sama. Ini dua, aslinya satu warna kuning, dioda germanium, tapi dioda RF ini ya, bukan dioda biasa ya, bukan 4158 ya. Ini kita arahkan ke ground. Jadi ketika RF di sini sangat tinggi, dia akan dibuang kondisi transmit, dan ini akan melindungi bagian receive. Kemudian jika posisi RF mati, dia hanya berfungsi sebagai receive. Jadi aman dari RF yang bagian sini. Kemudian ini adalah C, sebenarnya ini ATC, tapi saya kebetulan malas bongkar ATC. Ini ada C yang terbakar tadi. Kalau fisiknya sudah nggak berbentuk ya, udah pecah-pecah nih. Nah, itu udah pecah fisiknya, kena petir ya. Ini adalah C12 Pico ATC, dan ini yang bagian output ini adalah 100 nano 100 volt ATC. Nah, tapi ini kita ganti keramik. Saya makainya 2 kali 1 nano, jadi 2 nano, nggak masalah, nggak ada pengaruh. Kemudian ketika kena petir, pastikan dulu receive bagian PLL oke. Jika oke, caranya oke dan tidaknya kita menggunakan HT jarak dekat, yaitu kita transmitkan, kita lepas panelnya segala macam. Kalau suara kita masuk oke semuanya, kita balik dari HT, kita dengarkan di sini. Setelah oke semuanya, baru receive oke, kita tes oke semuanya. Yang jelas ini seperti biasa ya, diukur tegangannya. Ini ada gate 1, gate 2, dan ini drain, ini source-nya. Kemudian di bagian panel ini sepertinya terjadi melepuh bagian ini. Kita coba ya. Jadi solusinya nanti ya pastinya harus diganti, tapi kalau misalnya ini kita mau turunkan, kita coba turunkan dari 100 watt karena ini sudah di-upgrade. Ya, kita turunkan. Ini kita sekedar sharing. Sekarang kita transmit, kita coba lihat wattmeter ya, 3, 2, 1. Nah, masih 100. Kemudian saya transmit, kita lihat dan kita amati pada bagian MOSFET sebelah kanan ini. 3, 2, 1. Nah, disitu terjadi asap. Nah, jadi setelah berasap, power pun juga turun. Bisa dilihat, power yang tadinya 100 sekarang menjadi turun, nanti sampai 95. Oke, bisa dilihat. Dan ini cukup membahayakan ya. Nah, sekarang powernya sudah 95. Turun dia.
ini terjadi kilatan tegangan tinggi masuk pada kaki drain. Nah, itu timah saya udah mencair itu. Nah, powernya turun di 95. Nah, jadi itu ya. Jadi buat teman-teman, ini sengaja saya stop. Jadi kita sudah tahu solusinya, bahwa panel ini itu sebenarnya mengalami pelemahan, yaitu di sebelah kanan. Jadi solusinya kita turunkan powernya, ya kan? Kita turunkan powernya menjadi 50 watt. Dari 100 ke 50 itu pastinya akan turun. Sekarang kita coba dulu ya. Kita masuk menu powernya. Bentar ya, saya lupa apa yang ditekan kayak ini kayaknya ya. Kita cari AP, kita tekan itu FF, kita coba main di 80, coba pas kita tekan ini. Oke, sudah tersimpan, pastinya powernya turun. Oh, kekecilan, sorry, kekecilan. Kita ulangi lagi, tekan ini MW DW berbarengan dengan power. Kita cari HP, kita main coba di A5, kita tekan ini, selesai. Kita lihat powernya ini 50 watt. Aduh, nggak bisa nih. Jadi itu bisa dilihat, bisa dilihat. Jadi ini harus diganti, nggak bisa kalau enggak, ini harus diganti. Bisa dilihat ya, dan ini adegannya ngeri. Jangan ditiru. Aduh, bisa dilihat. Jadi bagian MOSFET kanan itu nggak bisa dipakai lagi, panas. Dia udah short jalurnya. Kita ajar lagi ya. Mungkin ini masih keluar juga powernya, tapi hanya sebelah mungkin. Udah nggak lagi, nggak bisa nih. Jadi ini harus ganti ya. Buat teman-teman yang ngalamin kondisi kayak gini, itu harus diganti, dan itu jangan pernah tidak diganti, karena ini tidak bisa diperbaiki MOSFET-nya, karena sudah sangat parah. Bisa dilihat. Dan ini jangan ditiru di rumah ya, jangan ditiru di rumah tanpa bimbingan khusus. Oke. Sekian dari saya. Jadi ini harus saya ganti dengan RA60. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadi untuk tipsnya, mengecek beberapa bagian-bagian yang harus dicek jikalau mengalami kena kilatan petir, terutama jika lewat dari antena. Tapi kalau lewat dari tegangan, biasanya kalau tipe Yaesu ini akan kena CPU-nya putus karena supply-nya naik. Oke, terima kasih yang telah menonton channel saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.